Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di The Inspire Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ming Sinta. Kali ini saya jadi host pada hari ini untuk menemani kalian semua 15 menit ke depan. Apa kabar sahabat pemirsa sekalian? Dimanapun kalian berada, saya harap kabar baik dari kalian semua. Amin, amin ya Allah. Untuk menggapai prestasi, tentunya bukanlah hal yang mudah, banyak lika-liku yang dihadapi. Seperti pepatah mengatakan, padi yang dipanen hari ini bukanlah padi yang ditanam kemarin sore. Kali ini kita akan membahas topik yang berjudul Self-Development Privilege, bukan alasan untuk menggapai prestasi. Nah, di sini kita telah kedatangan seorang mahasiswa yang sangat luar biasa, mahasiswa yang aktif, kreatif, dan mahasiswa aktif UIN Raden Patah Palembang. Siapa lagi kalau bukan Kak Hari Matahari. Indah sekali ya namanya Hari Matahari. Tiada hari tanpa matahari. Kalau nggak ada matahari gelap dong. Kayak aku tambah sih dia. Ups, kok malah ngebucin? Oh, maaf, kita lanjut ya. Halo Kak Hari, boleh perkenalan dulu Kak? Halo Kak, Ya, apa kabarnya Kak Hari? alhamdulillah baik. Boleh nih Kak, perkenalan dulu kepada sahabat inspirasi untuk perkenalan diri Kakak terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada FKMP Pali yang telah mengundang saya. Oke, tadi kan berbicara mengenai pepatah. Oke, saya punya pepatah juga, tak kenal maka tak sayang, sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan nama saya Hari Matahari saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, jurusan Sistem Informasi. Saya sendiri juga berasal dari Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, sama seperti Mbak ya. Oke, itu saja. Berbicara mengenai pengalaman, boleh nih Kak ceritain pengalaman Kakak sampai ke kuliah sekarang? Oh, pengalaman. Iya. Oke, kalau berbicara mengenai pengalaman mungkin butuh waktu yang beberapa jam ya untuk menceritakan. Mungkin kita ambil intinya saja. Iya, boleh. Menjadi seorang mahasiswa awalnya itu bukanlah mimpi saya. Saya tidak ada minat atau keinginan untuk berkuliah. Mulai dari saya SD sampai saya SMA, saya belum ada minat untuk menjadi seorang mahasiswa. Ceritanya karena saya notabene dari keluarga yang kurang mampu, jadi saya berpikir saya lebih baik bekerja daripada menjadi seorang mahasiswa. Untuk apa menjadi seorang mahasiswa yang membuang-buangkan uang, duit kan? Orang tua nggak punya biaya untuk mengkuliahkan kita. Jadi dari situ saya berpikir lebih baik saya mencari kerja. Nah, waktu demi waktu berjalan, tibalah saya taman SMA, lulus SMA. Nah, pada saat lulus SMA itu ada yang namanya rankingan eligible. Eligible itu adalah siswa yang boleh atau yang diperbolehkan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi melalui jalur undangan. Nah, kan saya kan dari SD sampai ke SMA belum pernah keluar dari 3 besar. Nah, pada saat itu saat rankingan eligible satu angkatan, saya berada di posisi 3 besar. Nah, saya berpikir apakah saya membuang kesempatan yang saya dapatkan tersebut, karena satu angkatan saya berada di posisi 3 besar. Itu bukanlah hal yang mudah. Kalau saya buang saja kesempatan itu sangat menyayangkan kan. Jadi saya berpikir lagi. Nah, disitulah ada salah satu guru saya kan bersekolah di SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Nah, di situ ada salah satu guru yang sangat memotivator saya dan membuat perubahan pada diri saya. Dan itu juga mencerahkan pikiran saya bahwasanya begitu pentingnya kuliah dan mengapa kita harus kuliah. Nah, pada saat itu orang tua saya dipanggil ke sekolah dan berbicara 4 mata kepada guru tersebut. Nah, guru tersebut membuka pikiran orang tua saya dan akhirnya bapak saya mengizinkan saya berkuliah asalkan saya mampu untuk menjalankannya. Masalah biaya, kata bapak saya, itu urusan nanti. Yang penting saya bisa berkuliah. Nah, pada saat itu
saya kan belum ada persiapan sama sekali untuk memilih jurusan ke perguruan tinggi negeri. Karena saya awalnya memang tidak ingin berkuliah. Nah, pada saat saya masuk ke peringkat eligible tersebut, saya mulai gelabakan memilih jurusan. Akhirnya pada saat jalur SNPTN, saya asal klik-klik saja, ini jurusan apa sih? Ini jurusan apa, kayak gimana? Jadi saya tuh belum tahu notabene jurusan itu kayak gimana. Jadi saya asal klik, dan akhirnya di jalur SNPTN, saya belum diterima di perguruan tinggi. Nah, ada 2 jalur lagi, jalur undangan yaitu SPAN PTKIN dan SNPN. Nah, di jalur 2 ini, alhamdulillah saya lulus semua. Saya lulus di S1 Sistem Informasi Winara Empata Palembang, dan di Politeknik Negeri Sriwijaya saya lulus Teknik Mesin. Nah, pada saat itu saya lulus 2 perguruan tinggi, saya bimbang juga untuk memilih jurusan. Karena ada 2 kampus yang diterima. Nah, pada saat itu guru tersebut juga memotivator saya bahwasanya jurusan mana yang paling penting di dunia kerja. Dan akhirnya saya memilih Sistem Informasi. Nah, mungkin itu saja pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut, saya mencoba mendaftarkan beasiswa. Karena kalau untuk biaya kan mungkin itu sangat memberatkan orang tua. Jadi saya mencari info-info beasiswa, baik beasiswa dari swasta maupun beasiswa dari luar negeri. Dan waktu demi waktu, hari demi hari berjalan, akhirnya saya diterima sebagai beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Dan itu sangat menunjang perkuliahan saya sampai saat ini. Oke, mungkin itu saja. Masya Allah ya, perjuangannya yang begitu luar biasa. Baiklah, dengar-dengar jurusan sistem informasi, gimana sih Kak? Kakak bisa minat ke sistem informasi atau terjun langsung ke komputer? Apa sebelumnya Kakak mempunyai skill? Seperti yang saya bilang pertama tadi, bahwasanya sistem informasi ini adalah jurusan yang saya pilih dan itu hoki saya diterima. Kenapa hoki? Karena saya kan belum tahu itu jurusannya itu kayak gimana. Tadi itu kan belum ada persiapan untuk berkuliah, jadi asal-asal pilih saja. Ternyata jurusannya itu, ya Allah, Sangat luar biasa Kak ya. coding. Jadi sangat ribet karena kan SMA belum pernah memegang laptop. Dan pada saat kuliah saya dipaksa untuk bertemu dengan laptop tiap hari. Sampai mata saya rabun oleh berhadapan dengan laptop terus. Penuh Ya. perjuangan ya. Sistem informasi sendiri sebenarnya saya tidak punya skill di sana karena ya keadaan kan takdir, saya ditakdirkan untuk berkuliah di jurusan tersebut. Jadi ya mau tidak mau saya harus terima jurusan tersebut. Untuk skill sendiri, saya sendiri sebenarnya minat ke bidang seni ataupun bidang-bidang akademik lainnya. Saja. Mantap. Kembali ke pertanyaan pertama tadi mengenai pengalaman, pastinya setiap orang itu pernah mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Bagaimana sih cara Kakak mengatasi masalah-masalah tersebut? Oke. Kalau masalah kan mungkin setiap orang ada. Cobaan itu sudah pasti ada pada diri seseorang. Karena standarnya manusia pasti memiliki cobaan. Nah, dari situlah cerdas-cerdaslah, pintar-pintarlah kita mengatasi cobaan tersebut. Kalau saya sendiri, ketika ada cobaan yang datang pada diri saya, otomatiskan diri kita itu jangan sampai down atau kena mental, ibaratnya kata gaul sekarang ya. Jangan sampai kita kena mental pada masalah yang menghadapi kita. Kita hadapi atau gimana ya? Kayak tantang masalah tersebut. Jangan sampai kita ditantang oleh masalah. Kita yang menantang masalah tersebut. Wow, hebat sekali ya. Jangan sampai kita kalah dengan sebuah masalah. Untuk memanajemen cobaan tersebut, saya sendiri ya gimana hadapi satu persatu masalah mana yang paling berat, sehingga kalau saya tuh identik dengan masalah. Kenapa? Kalau saya ada masalah, saya itu selalu kepikiran. Jadi mau tidak mau saya harus selesaikan masalah itu secepat mungkin. Gitu. Ya, jadi ya bergerak cepat. Kalau ada masalah, jangan sampai masalah itu berlarut-larut pada diri kita. Gitu saja.
dan mendekatkan diri kepada yang kuasa, Kak, ya. Ya benar, itu nomor satu tuh. Baik. Saya lihat-lihat di Instagram kakak banyak sekali menang lomba. Kayaknya kakak mahasiswa berprestasi ya. Di CV kakak juga banyak ada menang olimpiade puisi, ceramah, dan masih banyak lagi. Apa sih di antara kakak lomba itu yang paling kakak tekuni? Oke, yang paling ditekuni ya. Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya ikut-ikut lomba tersebut hanya coba-coba ya, iseng-iseng. Tapi itu juga mengasah skill kita kan. Dari situ saya melihat pada diri saya bahwasanya saya menemukan potensi pada diri saya di bidang seni tadi kan. Seperti baca puisi, ceramah atau dadi. Nah, selain itu saya juga menekuni bidang akademik yaitu olimpiade. Karena pada awalnya dari saya SD sampai SMA saya diamanatkan mengikuti ajang-ajang olimpiade. Dan saya selalu diamanatkan ajang olimpiade matematika. Tapi pada saat sekolah, SD, SMA, SMP belum pernah mendapatkan juara. Tapi saya tidak putus asa terhadap hal tersebut dan saya menebusnya di perguruan tinggi ini. Baik. Paling kakak minati antara lomba-lomba tersebut yang paling kakak tekuni sampai sekarang itu apa, Kak, ya? Antara yang Kayaknya menang itu. puisi deh. Ya, cipta dan baca puisi karena hal itu sangat menyenangkan bagi saya. Saya bisa curhat melalui tulisan, saya bisa membacakan curhatan saya sendiri kayak gitu. Hebat sekali ya. Cipta dan baca puisi terinspirasi sama siapa, Kak, ya? Kalau boleh kan? Terinspirasi. Kalau terinspirasi sendiri kayaknya nggak ada inspirasi kan. Itu hanya ya coba-coba tadi, hanya mencurahkan hati kita melalui tulisan. Jadi kalau saya sedih, saya tulis. Kalau saya senang, saya tulis. Kalau saya takut, saya tulis kan itu. Nah, dari tulisan-tulisan tersebut saya rangkai, saya buat menjadi sebuah puisi, dan puisi tersebut pernah saya ikut lombakan dan alhamdulillah dari curhatan hati tersebut membuahkan hasil kayak itu. Dari hati, Kak, ya? Iya. Oh, paham. Kalau sudah berbicara hati itu semuanya kayak milik kita semua. Oke. Katanya kakak juga mendapat medali emas, Kak, ya? Untuk lomba di bidang esai. Medali emas. Iya. Mungkin bidang olimpiade. Iya, di bidang olimpiade. Ya. Ya, kemarin sempat ikut olimpiade bidang matematika dan teknologi informasi. Itu yang medali emas itu bidang teknologi informasi. Ya, kemarin coba-coba karena saya pada sekolah kan saya belum pernah berhasil mengikuti ajang olimpiade ini. Saya selalu kalah dari SD sampai SMA, belum pernah mendapatkan juara olimpiade. Tapi saya selalu diamanahkan mengikuti olimpiade. Nah, pada saat kuliah saya ingin menebus kekalahan saya pada saat sekolah. Dan terbukti saya bisa untuk mencoba dan membuahkan hasil. Baik, bagus sekali ya. Ini kasih dong, Kak, contoh puisi ciptaan kakak. Saya terinspirasi, ini pengen denger lah puisi dari kakak. Puisi ini puisi yang tegas saja ya, yang tetap pemuda. Boleh. Boleh. Boleh juga, Kak. Sekilas saja ya. Iya, boleh. Ini jangan terkejut. Tidak ya. Pemuda, aku yang kini pemuda, tapi beda generasi. Pemuda yang kala itu sekarang sudah terbaring kaku, tinggal tulang-tulang tak bernyawa. Pemuda yang gagah perkasa, tulang ibarat baja, mengguncang tanah Indonesia demi masa depan bangsa di tangan sang pemuda. Wahai pemuda Indonesia, Indonesia tidak akan jadi apa-apa jika pemuda tidak berkarya. Ini saja. Oh, mantap sekali. Boleh tepuk tangannya. Ini, Kak, sebelum kita akhiri ini,
ada nggak sih kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat inspirasi yang ada di rumah? Oke, tadi kan berbicara mengenai pengalaman seorang mahasiswa. Menjadi mahasiswa itu saya juga terinspirasi dari sosok motivator Indonesia yaitu Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya menjadi mahasiswa adalah suatu kebanggaan atau keistimewaan tersendiri. Karena hanya 35% pemuda Indonesia atau remaja Indonesia yang bisa merasakan bangku kuliah. Sungguh itu adalah suatu keistimewaan dan kebanggaan pada diri sendiri. Karena jika kita membuang kesempatan tersebut, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan selain itu saya juga pernah mendapatkan sebuah kata-kata yang muncul dari aplikasi TikTok di beranda saya. Itu kata-kata dari Buya Hamka. Katanya, jangan takut untuk jatuh. Jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut untuk gagal, karena orang yang tidak pernah melangkahlah yang tidak pernah gagal. Dan jangan takut untuk salah, karena dari kesalahan yang pertama, kita bisa untuk mencari kebenaran dan mencoba lagi pada langkah yang kedua. Nah, saya sangat setuju dari motivasi tersebut. Pertama dari motivasi, yang kedua tadi dari motivasi Buya Hamka, bahwasanya benar, andaikan saja kita ingin memanjatkan sebuah pohon. Ibaratkan di atas pohon tersebut ada sebuah emas atau mutiara yang kita sangat impikan, sangat ingin kita capai. Nah, kita memanjat sebuah pohon tersebut, otomatis banyak sekali rintangan ketika ingin kita mencapaikan puncak ke atas. Otomatis kita jatuh. Nah, kalau kita jatuh, kalau kita ingin mencapai puncak ke atas, mungkin kita mencoba lagi sampai ke atas. Nah, kalau orang yang tidak pernah mencoba, dia tidak pernah merasakan jatuh. Gitu. Nah, kalau kita mencoba, kita punya dua kesempatan. Antara berhasil dan gagal. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita hanya punya satu kesempatan, yaitu gagal atau tidak berhasil. Oke, mungkin itu saja motivasi dari saya. Wah, bagus sekali ya, sangat memotivasi Kak Hari ini. Semoga kedepannya Kak Hari makin sukses ya. Amin. Baiklah, mungkin itu berakhir juga podcast kita pada hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.